sebenarnya bukan seperti yang ada dalam pikiran mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, inilah saya sampaikan penempatan guru lulus passing grade. Ini adalah 193. Ini adalah usulan yang Pemda, tapi kami bisa optimalisasi dengan berbagai cara. Ini dapatlah 130.882. Lalu ini ada menyisakan pekerjaan rumah Bapak Ibu, 62.645 P1 yang belum dapat ditempatkan. Kami menghitung jika formasi diusulkan Pemda penuh, itu ada 45.307 yang akan dapat penempatan tahun ini, tahun 2023 ini. Tapi kami perlu koordinasi dengan Pemda dan kami minta bantuan Bapak Ibu semuanya, pengurus PGRI yang mulia. Nah, karena masih ada 17.382 yang berdasarkan data pemetaan kami, ini tidak terserap, maka sekarang kami sedang bekerja untuk menyesuaikan peta linearitas biar lebih. Jadi misalnya sekarang kami sudah menyusun bahasa Inggris linear dengan SD. Maka nanti guru bahasa Inggris yang tadi banyak yang menjadi guru kelas SD, ini kami sedang pikirkan supaya 17.000 ini juga bisa terserap habis di tahun ini. Perlu kerja keras bersama. Ini adalah petanya. Selanjutnya ini saya masuk ke topik berikutnya Bapak Ibu. Ini yang sedang oleh masyarakat, oleh pihak-pihak lain. Saya ingin menjelaskan sebenarnya. Ini sebenarnya ya. Bapak Ibu, kami mohon maaf, kami sangat bersimpati jika Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan notifikasi penempatan dalam akun, tetapi terpaksa harus pembatalan penempatan. Saya ceritakan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, pada bulan Oktober 2022 ada pendaftaran penempatan B1. Pada saat itu beberapa guru yang sebenarnya rankingnya di bawah mendapatkan notifikasi karena rankingnya di bawah norma daerah seluruh Indonesia, sehingga ada yang ternyata setelah masuk ke daerahnya rankingnya jauh di bawah. Mereka mendapatkan notifikasi. Lalu ada seleksi administrasi masa sanggah, gitu ya. Seleksi administrasi ini saya lihat dulu jadwalnya. Di jadwal ini, jadwal awal itu harusnya di bulan 18 sampai 20 Februari, pengumumannya itu di tanggal 26 Februari. Tapi dengan tanggal 26 Februari kita belum mengumumkan. Lalu kembali ke sini Bapak Ibu. Setelah seluruh yang 130.000 guru yang mendapatkan notifikasi, termasuk 3.000 ini mendapatkan notifikasi, lalu ada sanggah dari orang lain, dari instansi pelamar tersebut. Mereka tidak bisa menyanggah lewat akun, mereka menyanggah lewat Dinas Pendidikan melalui portal guru P3K kemendikbud.go.id, karena yang tidak itu nggak bisa melanjutkan sanggah. Mereka melakukan sanggah. Sanggah kami terima banyak sekali. Dari sekian banyak sanggah, lalu kami mengecek, memverifikasi lagi aduan sanggah tersebut. Ternyata ada 3.043 guru pelamar prioritas 1 yang tidak bisa ditempatkan karena ada nilai yang lebih tinggi. Lalu karena ini terkait dengan keputusan Panselnas, kami mengajukan usul perubahan pelamar prioritas 1. Usul kami sampaikan 16 Februari, dapat surat persetujuan dari Menpan tanggal 27 Februari, lalu kami ada rapat Panselnas melibatkan seluruh Panselnas, bukan hanya 4 kementerian dengan BSSN, dengan BRIN dan lain sebagainya. Dalam rapat itu diputuskan untuk Kemendikbud mengumumkan pembatalan penempatan tersebut. Jadi bukan Kemendikbud. Kalau ditugas untuk mengumumkan, ini adalah proses sanggah yang biasa terjadi. Tahun lalu ada 15.000 sanggah, 2.000 yang mendapatkan penempatan. Saat ini masih terbuka sanggah, ada 250.000. Dibuka kesempatan sanggah bagi siapapun yang keberatan dengan 250.000 yang diumumkan tanggal 8 sampai 9 kemarin. Jika data itu match dan itu adalah perlu kita verifikasi, kita akan verifikasi. Bisa jadi 250.000 akan berganti pemenang. Bapak Ibu yang saya hormati, kok begitu? Ini aturan dari seleksi ASN P3K. Di kementerian manapun, di PNS pun ini terjadi. Wajar Bapak Ibu. Ini adalah ilustrasinya. Pada saat itu seharusnya antrian pemenang berdasarkan Permenpan dan Permendikbud diurutkan berdasarkan ranking. Ada 1, 2, 3, 4 ranking yang antri di dalam satu daerah. Lalu pemenang ini mendapatkan notifikasi, pemenang ketiga mendapatkan notifikasi. Bapak Ibu, nomor 2 ini adalah guru PGRI juga. Dia adalah bagian P1.
Jadi bukan Bapak Ibu yang mendapatkan notifikasi lalu batal yang terdolimi. Tetapi jika sampai guru yang nilainya lebih tinggi ini tidak mendapatkan, kita tidak berupaya untuk membetulkan siapa yang lebih terdolimi. Karena memang yang 3043 ini belum berhak saat ini, hanya soal waktu. Sehingga akhirnya seharusnya guru 2 ini yang menduduki posisi yang tadi diumumkan. Lalu kami harus mengumumkan, mohon maaf, inilah fakta. Karena jika tidak diumumkan, Panselnas yang akan mendapatkan permasalahan di belakang hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin tanggal 10 Maret audiensi. Yang kemarin jadi narasumber Bu Dewi Nur Puspitasari, Pak Apen Sodikin, dia sudah tahu persis, sudah mendapatkan jawaban saya. Kalau dalam satu forum dia mengatakan belum mendapatkan jawaban saya ulang kembali yang saya paparkan pada saat itu. Ini adalah mereka yang mendapatkan. Lalu Bapak Ibu, ini yang hanya 9 ini bukan acak, mereka yang bertanya. Dari yang bertanya ini, Bu Dewi, guru SD Negeri Jaya Mulia 2, dia sudah tahu persis ranking nilainya ada 1494. Dan dia dari Kabupaten Bekasi, guru kelas formasinya hanya 782. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana jika orang yang seharusnya berhak ini, lalu sekarang dia tidak mendapatkan, sementara yang sebenarnya rankingnya di bawah yang akan ditempatkan di tahun ini, lebih dulu menempati. Dia yang harus menjadikan perhatian kita. Siapakah dia? Dia juga gurunya PGRI. Dia anggota PGRI juga. Jadi kita harus berjuang sesuai dengan yang benar. Pak Apen Sodikin, yang kemarin juga datang ke kantor, juga menyampaikan masalahnya. Dia sudah tahu persis, dia guru di Provinsi DKI Jakarta, guru bahasa Inggris. Rankingnya 546. Dan dia di kuota DKI hanya 394. Jika kuotanya 546, beliau terangkat. Ini data Bapak Ibu. Jika 3043 ini ada yang keberatan merasa nilainya seharusnya dapat, kami terbuka kesempatan seluas-luasnya Bapak Ibu untuk melakukan sanggah. Ini datanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sengaja paparkan ini. Dan jika ada yang bertanya, saya akan tunjukkan datanya. Ini saya bersama Titani saya. Yang datang kemarin semuanya, memang saya sangat prihatin buat Ibu Titi Erna Afriani. Dia ranking 10 padahal formasinya cuma 9, nyaris. Kemudian tertukar dengan yang ranking 2 misalnya. Seharusnya ranking 2 itu yang jadi nggak dapat formasi. Yang sangat prihatin juga Pak Yusuf Mubarok. Dia dari Cianjur, guru matematika. Dia ranking 10, formasinya hanya 9. Saya perhatian untuk semuanya karena Bapak Ibu semuanya ini adalah bagian dari 62.000 yang sekarang belum beruntung. Dan 62.000 itulah yang harus kita prioritaskan tanpa kecuali. Bapak Ibu, kalau di luaran tersiar berita yang tidak benar, saya ingin luruskan ya Bapak Ibu, bahwa bagi yang ini guru-guru 3043 itu adalah sebenarnya bagian dari sini. Bagian dari 62.645 ini. Pada beliau-beliau, pembatalan terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Kami terbuka untuk audiensi, untuk advokasi, untuk pertanyaan apapun, terbuka. Semua yang datang ke sini kami jawab. Yang dibatalkan bukan kelulusan P1-nya, tapi penempatannya, karena memang ada nilai yang lebih tinggi. Yang kedua,